Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Putri, hadir. Yang kedua ada Lilis. Yang ketiga ada Via, hadir. Keempat ada Nadia, hadir. Yang kelima ada Vika. Hadir semua ya? Oke. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi yaitu teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Tidak tahu. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan atau yang terdiri dari fakta-fakta yang faktual. Contohnya, ada tentang bencana alam. Nah, bencana alam itu pasti kan awalnya ada apa? Contohnya, di sini ada Ibu punya bacaan tentang gerhana bulan. Ya, gerhana bulan itu merupakan suatu fenomena, benar kan? Suatu fenomena. Nah, fenomena itu terjadi karena apa? Pasti kan ada sebab dan akibatnya. Nah, jikalau teks yang ada sebab dan akibatnya itu disebut dengan teks eksplanasi. Bisa dilihat di layar laptop Ibu. Nah, di sini ada pengertian. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi sendiri yaitu yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta faktual. Jadi harus ada fakta, benar-benar terjadi. Yang ketiga, ada faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah, keilmuan, contohnya seperti sains. Jadi contohnya gerhana bulan terjadi, memang ada dan terjadi karena apa? Karena ada fakta bahwa matahari terhalang oleh bumi dan sebagainya, seperti itu. Kan itu fakta. Lalu ada yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap yang dibahas. Jadi sifatnya itu informatif, mendapatkan informasi. Jadi yang kalian awalnya tidak tahu akan menjadi tahu, seperti itu. Lalu yang kelima, memiliki atau menggunakan switch marks, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Jadi bisa yang pertama, awal mula terjadinya itu apa, lalu yang kedua, seperti itu. Lalu selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini terdiri dari berisi pernyataan umum mengenai tentang topik yang akan dibahas. Contohnya, topiknya tentang gerhana bulan. Berarti yang dibahas, gerhana bulan itu adalah apa? Seperti itu. Lalu urutan sebab akibatnya tadi. Akibatnya yang terjadi jika gerhana bulan itu terjadi itu apa? Sebabnya, awal mulanya apa? Lalu ada interpretasi berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Jadi kesimpulan dari teks eksplanasi ini tentang gerhana itu apa sih kesimpulannya? Gerhana itu terjadi jikalau ada pertemuan atau matahari tertutup oleh bulan. Jadi membuat bumi itu serasa gelap, seperti itu. Nah, di sini juga ada kaidah-kaidah teks eksplanasi. Contohnya itu fokus pada hal umum, generik. Tadi kan umumnya tentang alam, seperti itu. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Jadi diharapkan dapat secara ilmiah dipahami oleh masyarakat. Jadi benar-benar terjadi. Lalu menggunakan konjungsi waktu, kualitas. Jadi di sana ada cerita secara berurutan, kapan terjadinya, lalu siapa yang melihat terlebih dahulu terjadinya. Jadi ada sebabnya tuh, ada urutan ceritanya, seperti itu.
Nah, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama itu menentukan topik. Kalian ingin menggunakan atau mencari topik tentang apa terlebih dahulu? Oh, tentang ekonomi contohnya bisa, tentang gerhana bulan alam juga bisa. Membuat rancangan kerangka. Nah, membuat rancangan kerangka ini berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena. Jadi kalian harus tahu fenomena apa yang akan kalian angkat ke dalam teks eksplanasi tersebut. Lalu mengumpulkan referensi, jadi sumber-sumber yang dapat dipercaya tentang hal yang akan kalian angkat. Lalu menyunting teks. Menyunting teks ini adalah mencari kalimat inti yang penting dari teks itu. Jadi tidak semuanya kalian tulis, tapi yang penting-penting saja intinya. Nah, contoh ini, contoh teks eksplanasi itu gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu fenomena alam yang sering kita jumpai. Gerhana bulan terjadi saat bagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Nah, paragraf pertama ini disebut teks umum. Jadi ini adalah teks umum. Teks umum itu selalu ada di depan kalimat, di depan paragraf. Lalu sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat. Hal ini dikarenakan masih adanya sinar matahari. Nah, dibelokkan ke arah bulan. Jadi ini kan adalah sebab terjadinya gerhana bulan itu adalah apa? Sinar matahari yang dibelokkan oleh adanya bulan yang menghalangi matahari. Berarti ini adalah kalimat sebab dan akibat. Jadi itu selalu ada di tengah kalimat. Lalu yang terakhir ini, ketika bayangan bumi menutup bagian seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Nah, ini adalah kesimpulan dari semua bacaan yang ada di atas. Jadi teks terakhir atau paragraf terakhir itu adalah mencakup kesimpulan seluruh isi teks. Nah, itu materi pada pagi hari ini tentang teks eksplanasi. Ibu di sini ada bacaan. Ibu harap kalian dapat mencari struktur umum, lalu sebab akibat, dan juga kesimpulannya ya. Satu orang kita lakukan secara individu. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan itu secara individu. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian ya. Silakan. Nadia bisa membacakan hasil dari pekerjaannya. Bisa di tempat duduknya, nggak apa-apa. Paragraf 1, pernyataan umum. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu tingkat pendapatan masyarakat yang sangat rendah, sehingga pada umumnya masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan yang lainnya. Paragraf kedua, sebab akibat. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Paragraf ketiga, kesimpulan. Di balik itu banyak usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Contohnya yaitu menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, tempat tinggal dengan harga terjangkau. Hal itu juga harus didukung dengan perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang, menghindari gengsi menabung, dan membantu orang di sekitarnya, sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah sangat menentukan demi mengatasi masalah kemiskinan. Seharusnya kemiskinan tidak perlu ada di Indonesia jika masyarakat bisa dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus dapat dihilangkan.
dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Oke, terima kasih sudah membacakan hasilnya. Bisa dikumpulkan. Oke, cukup itu saja materi pada pagi hari tentang teks eksplanasi. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.